Halo guys, jumpa lagi dalam film tegang. Mudah-mudahan kalian yang lagi dalam keadaan lesu dan lemas, admin dapat membuat kalian tegang. Di kesempatan kali ini, admin ingin menceritakan alur cerita sebuah film berjudul Iron Man 3. Film yang dirilis di tahun 2013 ini merupakan sequel atau kelanjutan dari film Iron Man 1 dan 2 yang pernah admin ceritakan sebelumnya, dan merupakan film terakhir dari trilogi Iron Man. Masih diperankan oleh Robert Downey Jr. dan Gwyneth Paltrow, dan untuk di Iron Man ketiga ini, film juga diperankan oleh Ben Kingsley. Film mengambil kisah setelah kejadian Iron Man 2, dan juga setelah kejadian film Avengers pertama, di mana para superhero berhasil mengusir alien yang dipimpin oleh Loki di New York. Event itu membuat Tony Stark terpukul mentalnya dan menjadi memiliki gangguan kecemasan. Sebelum dimulai videonya, jangan lupa like dan subscribe karena subscribe itu gratis, namun dengan melakukannya kalian sudah mendukung admin agar tegang selalu. Film diawali dengan pesta malam tahun baru pada tahun 1999. Tony Stark bertemu ilmuwan wanita bernama Maya Hansen di Swiss bersama pengawal pribadi Tony, Happy Hogan. Saat mereka menaiki lift hotel, Tony bertemu dengan ilmuwan bernama Aldrich Killian yang menawarkan Tony untuk melihat karya Killian yang diciptakan perusahaannya Advanced Idea Mechanics atau yang disingkat AIM. Namun, Tony menolaknya secara halus dengan mengatakan akan menemui Killian di atap hotel yang ternyata tidak akan pernah ditemuinya. Tony bersama Happy melihat karyanya Maya di dalam kamarnya. Maya menemukan pengobatan regeneratif eksperimental bernama Extremis yang memungkinkan pemulihan makhluk hidup dari cedera. Namun, karyanya belum sempurna dan malah menjadi fatal karena objek percobaan meledak. Pada bulan Desember 2012, 7 bulan setelah pertempuran Avengers di New York, Tony menderita gangguan tidur dan kecemasan karena pengalamannya selama invasi alien. Membuat dirinya menjadi workaholic, dan dia juga membuat lusinan jubah Iron Man baru yang lebih canggih dan canggih lagi. Di saat yang sama, muncul sosok teroris yang mengancam negara Amerika bernama Mandarin. Dia mengklaim melakukan berbagai pemboman dan mengancam Presiden Amerika saat ini, Presiden Ellis. Kolonel Rhodes bertemu dengan Tony. Di saat mereka sedang ngobrol mengenai ancaman Mandarin, Tony panik oleh anak kecil yang mengingatkan kembali kejadian Avengers di New York. Jubah Iron Man Tony mengatakan tingkat level kecemasan Tony sudah melebihi batas. Miss Pot yang sudah menjadi CEO di Stark Industries kedatangan tamu di kantornya. Ternyata yang datang adalah Aldrich Killian. Killian ternyata mengenal Miss Pot yang merupakan teman lamanya. Killian datang ke kantor Miss Pot untuk menunjukkan karyanya yang bernama Extremis dengan maksud dapat bekerja sama dengan perusahaan Stark Industries. Keberadaan Killian di sana dilaporkan oleh Happy kepada Tony. Walau karyanya adalah terobosan baru dunia ilmiah, namun Miss Pot dapat mengetahui tujuan program Extremis yang dapat membawa dampak negatif. Dia akhirnya menolak untuk bekerja sama dengan Killian. Miss Pot pulang ke rumah dan bertemu dengan Tony dalam jubah Iron Man-nya. Namun ternyata jubah itu dikendalikan oleh Tony dari jauh, membuat Miss Pot sangat kecewa. Apalagi saat sedang tidur, Tony yang cemas karena mimpi buruknya, membuat jubah Iron Man secara otomatis menyerang Miss Pot. Hubungan mereka pun terancam. Happy mengikuti gerak-gerik anak buah Killian hingga ke TCL Chinese Theater. Di sana, dia terluka parah setelah serangan bom yang meledak dari salah satu orang tampak terkena radiasi aneh dari dalam dirinya.
Mandarin mengklaim ledakan itu dilakukan olehnya, dan hal itu membuat Tony sangat marah. Dia mengeluarkan ancaman di media massa terhadap Mandarin dan menantang Mandarin untuk datang ke rumahnya. Di rumah, bersama komputer AI-nya yang bernama Jarvis, Tony mencari info tentang Mandarin, serta detail pemboman yang melukai Happy. Dia merasa aneh dengan suhu ledakan yang tidak normal seperti bom biasanya, serta tidak diketemukannya pecahan bom apapun di sana. Tony mencari data ledakan yang sama dan mendapatkan kejadian serupa pernah terjadi di Tennessee. Tiba-tiba, Maya Hansen datang ke rumah Tony setelah mendapat alamatnya dari media. Maya pun berkenalan dengan Miss Pot. Saat mereka sedang ngobrol bertiga, tiba-tiba sebuah rudal mengarah ke rumah Tony dan meledakkan rumahnya. Beruntung Miss Pot terlindung dalam jubah otomatis Iron Man. Rumah Tony terus dibombardir oleh rudal-rudal dari helikopter yang dicurigai adalah anak buahnya Mandarin. Setelah Miss Pot dan Maya berada di posisi yang aman, jubah Iron Man beralih ke Tony. Dia pun akhirnya berusaha bertempur dan menyelamatkan diri dari serangan-serangan helikopter. Rudal terakhir menghancurkan rumah Tony ke dalam lautan. Melihat Tony tenggelam, helikopter pun akhirnya menyudahi serangannya. Tony yang pingsan selamat setelah Jarvis secara otomatis menerbangkan jubah Tony ke pedesaan di Tennessee. Namun, jubah Tony sudah kehabisan daya dan jatuh di sana. Tony akhirnya menyeret jubahnya hingga ke suatu gudang yang dia temukan. Dia ditemukan oleh seorang anak bernama Harley, yang ternyata keluarganya lah pemilik gudang itu. Setelah bernegosiasi, Harley bersedia meminjamkan gudangnya dan menyediakan peralatan-peralatan yang dibutuhkan Tony. Di rumah Tony yang sudah rata dengan tanah, Miss Pot yang sudah berpikir Tony sudah meninggal, mendapatkan pesan dari Tony melalui topeng Iron Man yang tersisa. Miss Pot juga mendapat informasi dari Maya bahwa dia bekerja untuk Killian, dan program ekstremis yang dimiliki oleh Killian adalah ciptaannya si Maya. Dan Killian ternyata bekerja untuk Mandarin. Tony bersama Harley menyelidiki sisa-sisa ledakan di lokasi yang berada di Tennessee. Dia menemukan ledakan hanya menyisakan 5 jenazah dari 6 yang dinyatakan meninggal, dan ledakan dipicu oleh ex-tentara-tentara. Tony menemui langsung istri dari pelaku ledakan Tennessee di sebuah bar, dan mendapat beberapa info dari file pelaku. Namun di sana, dia diserang oleh 2 anak buahnya Mandarin, 1 orang wanita dan 1 orang pria, yang tubuhnya sudah terkontaminasi zat ekstremis. Tony tanpa jubah Iron Man-nya berusaha bertarung dengan cerdik. Strategi Tony berhasil dan dia mampu melumpuhkan kedua orang tersebut. Mandarin terus menebar ancaman ke Presiden Ellis. Melalui siaran TV, dia membunuh satu persatu warga Amerika. Akhirnya, Presiden Ellis mengutus Kolonel Rhodes dalam jubah War Machine yang sudah dicat dan dinamai ulang menjadi Iron Patriot untuk mencari keberadaan Mandarin. Tony berhasil meretas situs AIM, perusahaannya Killian, dan dia melihat di sana bahwa ex-tentara-tentara diinjeksi oleh zat ekstremis. Namun, zat itu memiliki cacat sehingga meledak. Akhirnya Tony paham mengenai ledakan-ledakan yang telah terjadi itu berasal. Sementara itu, dengan bantuan Maya, Killian muncul dan berhasil menculik Miss Pot. Badan-badan intelijen Amerika terus mencari lokasi Mandarin, dan Iron Patriot tertangkap teroris setelah terpancing ke dalam jebakan Mandarin. Tony melacak Mandarin berada di Miami dan menyusup ke markasnya menggunakan senjata improvisasi buatannya sendiri. Di dalam, ia menemukan Mandarin yang ternyata sebenarnya hanyalah aktor Inggris bernama Trevor Slattery. Trevor tidak menyadari peran yang dia jalankan sebagai Mandarin telah menyebabkan masalah besar. Dia hanya mengikuti apa yang Killian suruh perankan dengan imbalan narkoba. Saat hendak pergi dari rumah itu, Tony tertangkap.
Setelah Tony tertangkap, Maya meminta Tony untuk menolongnya memperbaiki kekurangan ekstremis. Killian datang dan mengungkap rencana-rencana jahatnya. Killian juga memberitahu Tony dia telah membuat Mistpot menjadi ekstremis dengan harapan Tony membantu memperbaiki kekurangan ekstremis. Melihat niat jahatnya Killian, Maya mengancam Killian untuk membebaskan Tony. Namun Killian membunuh Maya. Jubah Iron Patriot berhasil dibongkar oleh Killian yang ternyata seorang ekstremis juga, dan jubah itu akan dimanfaatkan untuk rencana jahatnya. Tony berhasil meloloskan diri dari ikatan dengan jubah Iron Man Mark 42-nya yang sudah dia perbaiki dan dia panggil secara otomatis. Dia akhirnya melarikan diri dari tempat itu serta bersatu kembali dengan Kolonel Rhodes yang kehilangan jubahnya. Tony menelepon wakil presiden akan adanya ancaman terhadap Presiden Ellis. Namun tampaknya laporan Tony diacuhkan. Killian bermaksud untuk menyerang Presiden Ellis di atas Air Force One menggunakan jubahnya Iron Patriot. Di dalam pesawat, pengawal presiden dilumpuhkan dan Presiden Ellis pun tertangkap. Tony berhasil sampai ke Air Force One dan bertarung dengan anak buahnya Killian. Anak buahnya Killian berhasil dilumpuhkan, namun menyebabkan ledakan yang mengakibatkan semua penumpang jatuh dari pesawat. Hanya memiliki 2 tangan dan waktu yang sangat sedikit, Tony berhasil menyelamatkan seluruh penumpang Air Force One menggunakan strategi permainan menyambung monyet. Setelah hal itu, Tony menyuruh Jarvis untuk meluncurkan protokol pesta rumah. Killian berada di sebuah kapal tanker minyak, di mana Killian berniat untuk membunuh Presiden Ellis melalui siaran langsung di TV. Dia juga memberitahu bahwa wakil presiden akan menjadi pemimpin boneka berikutnya, mengikuti perintahnya dengan imbalan ekstremis untuk menyembuhkan kecacatan putrinya wakil presiden yang masih kecil. Tony dan Kolonel Rhodes berhasil melacak keberadaan Killian di kapal tanker. Mereka mengejarnya ke sana. Protokol pesta rumah yang diperintahkan Tony ternyata memanggil sisa-sisa jubah Iron Man yang dikendalikan dari jarak jauh oleh Jarvis untuk memberikan bantuan udara. Dan bantuan itu datang di saat yang tepat. Seluruh jubah Iron Man buatan Tony menghajar musuh satu demi satu. Menggunakan salah satu jubahnya, Tony mencari keberadaan Mistpot untuk menyelamatkannya. Namun pada saat ingin menyelamatkannya, Tony diserang oleh Killian. Kolonel Rhodes berhasil mencapai tempat presiden. Dia mengamankan presiden dan membawanya ke tempat yang lebih aman. Mistpot yang sudah terkontaminasi zat ekstremis dalam dirinya hampir saja selamat, namun dia terjatuh dari ketinggian dan Tony menyaksikan kematiannya. Tony yang sedih dan emosi meluapkan kemarahannya kepada Killian. Namun ternyata Killian terlalu sulit untuk dikalahkan dan pertarungan berlangsung sangat sengit. Tony menginstruksikan jubah Mark 42-nya untuk dipakaikan kepada Killian dan menyuruh Jarvis meledakannya. Ledakan besar pun terjadi, namun Killian ternyata masih hidup. Tony sudah terpojok, tapi beruntung Mistpot selamat dari kejatuhan karena kekuatan zat ekstremisnya. Dia akhirnya menolong Tony dan berhasil membunuh Killian. Demi hidup normalnya bersama Mistpot, Tony lalu memerintahkan Jarvis untuk menghancurkan seluruh jubah Iron Man-nya. Film diakhiri dengan wakil presiden ditangkap dan juga Trevor Slattery. Tony menjalankan operasi untuk mengeluarkan sisa pecahan-pecahan peluru dari jantungnya, dan Mistpot sudah menjadi normal dari sifat ekstremisnya. Happy juga sudah terbangun dari komanya, dan Harley mendapat mainan-mainan canggih dari Stark Industries. Setelah melempar arc reactor bekasnya ke laut, Tony mengatakan bahwa dia akan selalu menjadi Iron Man. Dalam adegan pasca kredit, Tony menghadiri sesi terapi Dr. Bruce Banner
yang tertidur mendengar ceritanya Tony. Demikian alur cerita film Iron Man 3. Moral yang dapat diambil dari film ini adalah, kalau sudah janji sama orang untuk bertemu, tepati janjinya ya guys. Kalau kamu ingkar janji dan dia sakit hati, bisa-bisa nanti dia baper dan menghancurkan seluruh dunia. Jangan lupa untuk like dan komen jika ada film apa yang kalian ingin admin ceritakan alur cerita filmnya. Dan jangan lupa untuk kalian subscribe agar tidak ketinggalan konten film tegang yang lainnya. Bye-bye guys.